Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini cukup menarik saya akan bahas, yaitu resiko terburuk gagal bayar pinjol 2023 seperti apa nih, dan pinjol apa sih yang menerapkan resiko terburuk seperti ini. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Itu yang selalu saya doakan. Doakan juga saya sehat, agar tetap bisa membersamai kalian semua untuk membuat konten-konten beredukasi, untuk mengedukasi kalian semua yang saat ini gagal bayar di pinjaman, baik legal maupun ilegal. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan bahas salah satu dampak terburuk yang akan dialami oleh nasabah gagal bayar pinjol legal di 2023. Dan pinjol apa sih yang menerapkan resiko terburuk ini? Nah, kalian nanti akan lihat ya seperti apa videonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mohon dukungan, mohon supportnya dari kalian semua untuk mensubscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol lonceng atau tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan silahkan bantu juga sekali lagi untuk di-share ke semua sosial media kalian, insya Allah. Apabila mereka menonton video yang hasil Anda bagikan, lalu mereka berubah ya hidupnya, tidak lagi minjol, mereka taubat, mereka hijrah istiqomah, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Simak videonya, tonton sampai habis, jangan di-skip biar ilmunya tidak di-skip juga. Silakan kawan-kawan, simak. Nah, ini saya akan bacakan ya. Ini sungguh memukul mental bagi siapapun yang baru pertama kali gagal bayar di pinjaman online legal. Nah, ini yang terbaru nih yang saya lihat. Seperti ini sih dampak buruknya. Kita kupas tuntas ya nanti ya. Di 2023 baru nemuin ya kayak gini nih. Dampaknya luar biasa sekali ya. Yuk kita simak. Nanti saya akan kasih ulasan ya. Ini kita tutup ya. Ada beberapa yang ditutup, disortir. Aset SKCK dan tindakan hukum apapun, data Anda menuju ke proses selanjutnya. Riwayat SKCK Anda bukan tanggung jawab kami. Pengingat akan terus diberikan hingga nominal tagihan 0. Penerima warisan murni bertanggung jawab atas seluruh utang pewaris. Ya, ditutup namanya. Dampak dan konsekuensi aset SKCK dan tindakan hukum apapun dari surat panggilan sidang Jakarta bukan tanggung jawab kami. Keputusan pihak berotoritas mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh ketentuan perdata, info, dan edukasi sudah kami sampaikan. Selebihnya keputusan Anda dan kami Kredivo tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang diakibatkan dari keputusan Anda sendiri. Salam. Mahmud Irfan Gunawan Habib SHMH. Oh, ternyata dari Kredivo ya. Nah, ini dari Kredivo. Kita ulas ya. Ini saya mau ngulas, kenapa harus diulas. Ini harus dibedah nih. Biar kalian memiliki kekuatan penuh full power untuk menghadapi setiap bentuk yang model-model seperti ini. Kalian mendapatkan kiriman via WhatsApp ya. Ini nih, saya akan mulai ya, kita ulas. Aset SKCK tindakan hukum. Anda menuju proses selanjutnya. Ya, silakan. Riwayat SKCK Anda bukan tanggung jawab kami. Riwayat SKCK bukan tanggung jawab. Emang urusannya apa antara utang pinjol dengan SKCK? SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Hubungannya apa dengan pinjaman online? Nggak nyambung. SKCK, kalau SKCK itu ya hubungannya misalnya seseorang melakukan tindakan kriminal, pembunuhan, perampokan, nah, tercatat di kepolisian. Seperti itu, bukan karena ngutang pinjol, SKCK bermasalah. Nah, ini yang ngedabrus siapa ini? Ini terbaru nih. Ya, hubungannya dengan SKCK. Biasanya BPJS, ini SKCK nih ya. SKCK dibawa-bawa nih. Surat keterangan catatan kepolisian dibawa-bawa. Masalah pinjaman online nih. Mulai ngawur, ngaco nih ya. Lagi ngosipin saya ya.
Ini ngawur pertama itu ya. Lalu keduanya, pengingat akan terus diberikan hingga nominal tagihan nol. Silahkan, itu adalah urusan Anda mengingatkan nasabah yang gagal bayar. Terserah, mau sampai berbusa, mau sampai ngesot-ngesot, terserah ya. Nasabah kalau memang nggak bisa bayar ya gagal bayar, terserah. Kalian mau berbusa kayak, menginformasikan kayak apa, pakai toa kayak sekalian. Lalu penerima warisan murni bertanggung jawab atas seluruh utang pewaris. Ya emang seperti itu bunyinya ya, namanya hukum perdata itu ya. Yang menerima waris ya, harta benda ya wajib juga menerima warisan utang ya, seperti itu ya. Sudahlah ya, nanti kita bahas lagi ya. Dampak dan konsekuensi aset SKCK dan tindakan hukum apapun dari surat panggilan sidang Jakarta bukan tanggung jawab kami. Dari kemarin sidang mulu, nakut-nakutin, di sidang kagak, dipanggil kagak, belum ada juga panggilan sidang. Lucu kan ya, ada panggilan sidang Jakarta kalau nasabahnya ada di Papua, nasabahnya ada di Bandung, ya digugat di sana lah, di tempat atau di kediaman hukum ya, tempat tergugat atau nasabah ya. Ngawurnya setengah mati nih kayak gini nih, aduh ampun nih. Keputusan pihak berotoritas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Seluruh ketentuan perdata, info dan edukasi sudah kami sampaikan. Kapan melakukan edukasi? Apa itu edukasi? Emang nasabah dikasih edukasi? Edukasi itu kayak gini, edukasi. Ini baru edukasi nih, video-video kayak gini edukasi ya. Kredivo tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang diakibatkan dari keputusan Anda sendiri. Ya, keputusan nasabah gagal bayar, keputusan nasabah tidak bayar, itu memang harus ditanggung oleh nasabah sendiri. Siapa suruh gitu kan Anda memberikan pinjaman kalau nasabah tidak sanggup bayar, ya sudah. Berarti resiko sekarang ada di tangan Anda. Resiko nasabah hanya kena slik OJK. Resiko nasabah tidak bisa minjam lagi. Sudah itu. Mau gimana lagi resiko Anda yang memberikan pinjaman tanpa agunan, ya sekarang telanlah resikonya. Nasabah tidak bisa bayar, tidak bisa kembali uangnya. Ya sudah, mau gimana lagi, nasabah sudah tidak sanggup. Jaminan pun tidak ada. Apa yang harus dipertanggungjawabkan lagi? Semua resiko itu ada di kedua belah sisi, di kedua belah pihak. Resiko yang diterima oleh pihak dari pinjaman online yang mengucurkan dana, memberikan dana atau pemberi dana, ya mereka tidak dapat mengambil kembali uang yang sudah dikucurkan kepada nasabah. Nah sekarang nasabah resikonya slik OJK kena atau di blacklist ya. Dulu mah dikenal dengan BI checking ya. Kalau sekarang dengan slik OJK ya sudah di blacklist, tidak bisa lagi minjam di berbagai platform pinjaman apapun, baik pembiayaan, perbankan, mungkin pinjol sendiri ya. Ya sudah, mau gimana lagi, itu yang harus ditelan. Bukan pil pahit kalau menurut saya ya, tapi adalah sesuatu pil yang luar biasa, penguat Anda untuk hijrah total, tidak lagi ngeriba ya. Jadi nggak terlalu dipusingkan dengan hal seperti ini. Cuma tadi ya, ada hal-hal yang cukup menggelitik bagi saya terkait masalah SKCK. SKCK masalahnya apa dengan hubungannya dengan pinjaman online? Hubungannya SKCK apa dengan gagal bayar? Nah, inilah ya. Kadang-kadang ya, kalau Anda menerima hal semacam ini, teguran-teguran, kalau mereka sih bilangnya teguran hukum ya. Teguran hukum apaan? Teguran hukum atau somasi, ya itu dikirimlah surat. Kirim surat, ya Kredivo ngirim surat ke pihak nasabah ya, secara offline, dikirim surat pakai kurir ya. Di dalamnya teguran atau somasi itu ada surat kuasa yang dikuasakan dari pihak pinjaman online, dari direksinya menguasakan kepada kuasa hukum atau advokat atau pengacara untuk melakukan somasi atau teguran hukum terhadap nasabah yang gagal bayar. Itu baru namanya somasi atau teguran ya. Kalau seperti ini diterima piawai, ada ketik piawai, lucu aja ya ngelihatnya ya. Sekelas Kredivo, sekelas pinjol legal yang berstatus ya, berizin, terdaftar di OJK juga seperti ini ya, melakukan namanya semacam warning ya. Kenapa nggak melakukan semacam warningnya itu via surat yang jelas-jelas resmi dan terlihat elegan dan berwibawa, bukan via seperti ini? Apalagi sampai mencatut nama SKCK, mencatut ya, SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, bisa ya memperburuk situasi atau apapun. Lucu kan? Nah, makanya teman-teman, dalam kondisi seperti ini, apapun yang Anda terima, ketika Anda gagal bayar, pada saat Anda tidak bisa membayar angsuran pinjol, pasti hal-hal yang tidak Anda duga, kejutan-kejutan yang dimunculkan atau ada yang dikirimkan oleh pihak pinjol itu pasti ya tidak ada duga, dan kadang-kadang bisa membuat Anda ketawa. Kalau Anda yang sudah kuat mental, kalau Anda yang sudah mentalnya tertata dengan rapi, sering nonton video-video saya, bahkan tergabung di grup Paguyuban Membasmi Pinjol yang saya dirikan ya, untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar, kalian pasti akan ketawa. Kalau yang sudah tertata mentalnya ya, melihat seperti ini pasti ketawa.
Tapi kalau yang kalian belum tertata mentalnya, belum terbina mentalnya, baru pemula, belum nonton sama sekali video-video saya, atau belum tergabung dalam grup, ya pasti stres nih minta ampun. Pasti akan kepikiran, aduh SKCK saya ini gimana nih kalau saya nanti butuh SKCK, pasti buruk nih. Pasti seperti itu, menerima hal semacam ini. Tapi kalau yang mentalnya sudah rapi, mentalnya sudah kuat, menerima hal semacam ini pasti ketawa lah ya. Pasti bilangnya biarin aja. Lu mau ngomong apapun, lu mau ngebusa kayak ngomongnya sampai gimana pun, bodo amat ya. Seperti itu bomat. Kalau misalnya orang-orang yang sudah tertata mentalnya itu bomat. Untuk hal seperti ini tuh bodo amat ya. Mereka nggak ada ngeri-ngerinya. Makanya kenapa saya bilang, respon pertama kali jangan panik. Menerima apapun ya. Menerima apapun. Ingat, menerima apapun via WhatsApp. Ini utang pinjaman online. Segala sesuatu pasti banyak kejutan-kejutan secara online. Via WhatsApp, via SMS, atau via telepon. Namanya juga pinjaman online. Nah, harus difahami. Harus disadari. Ini adalah suatu resiko. Suatu dampak yang akan terjadi ketika Anda gagal bayar. Tidak ada gagal bayar yang nyaman. Nggak ada. Sampai sekarang tidak ada formula namanya gagal bayar yang nyaman. Yang membuat nyaman adalah dirimu sendiri, pikiranmu sendiri. Yang membuat aman dan nyaman adalah pikiran Anda sendiri. Ketika Anda merespon sesuatu dengan tidak panik, nyamanlah Anda. Tapi ketika Anda meresponnya dengan panik, khawatir, takut, gusar, takut dipenjara, takut diperdatakan di sidang, udah itulah yang bikin berantakan hidup Anda, yang bikin berantakan psikologis Anda, dan bikin berantakan suasana. Pahami ya, bahwa segala sesuatu wajib direspon dengan tenang, santai, tidak panik. Oke kawan-kawan, paham ya? Jadi hal yang tadi yang kalian lihat, SKCK, dampak buruk, bahwa hal-hal lain yang tadi disebutkan oleh pihak dari yang mengaku dari Kredivo, ya sudahlah. Cuekin aja, abaikan saja, biarkan saja. Ini adalah bentuk mereka untuk melakukan penagihan ke Anda. Mereka sungguh sangat kreatif, apapun pasti akan dilakukan demi untuk menyegerakan Anda bayar. Semua tujuan-tujuan itu yang mereka lakukan seperti ini adalah tujuannya satu, agar Anda bayar. Agar Anda segera melakukan pembayaran dari manapun uangnya, dari mana dananya, mereka tidak peduli. Yang peduli adalah mereka, bagi mereka adalah Anda mengirimkan bukti bayar, Anda mengirimkan struk bayar. Itu tujuannya kawan. Jadi apa sih yang harus kalian takutkan? Yang harus stres itu mereka, bukan Anda. Apakah Anda kalau gagal bayar, tidak bayar, Anda bermasalah? Hanya slik, masalah Anda nggak ada yang lain. Tapi kalau gagal bayar atau tidak bayar nasabah, yang bermasalah mereka. Mereka tidak bisa gajian, mereka terancam dipecat, lalu yang stres itu sebenarnya siapa sih harusnya? Mereka kan? Nah, kenapa Anda yang stres? Nah, bener gak? Camkan omongan saya baik-baik. Yang harus stres itu bukan Anda, tapi mereka yang nagih, yang ada target. Dikejar beban target. Dikejar-kejar target bulanan. Anda nggak dikejar. Come on, move on. Ngerti nggak? Yang harus stres siapa? Mereka, bukan Anda. Oke kawan-kawan, kalau kalian paham, karena ini sudah mau di penghujung video, saya minta untuk kalian semua untuk ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya siap. Karena dengan seperti itu, saya merasa yakin bahwa apa yang saya sajikan, video-video yang saya ulas, membuat kalian benar-benar mengerti dan paham bahwa segala macam bentuk teror intimidasi hanyalah untuk menyegerakan Anda bayar. Dan saya mau kalian semua benar-benar siap dan berani untuk menghadapi segala macam bentuk teror dan intimidasi yang akan hadir dan datang. Yang akan masuk ke handphone Anda via WhatsApp, via SMS, ataupun via telepon. Siap ya? Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya siap. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan dan saya kasih kesimpulan ya. Bahwa apapun, selagi kalian masih belum bayar, selagi kalian masih gagal bayar, tidak bayar angsuran pinjol, apapun itu pinjolnya, pinjol legal, ilegal, segala bentuk macam teror pasti akan kalian hadapi. Termasuk tadi, bahwa kalian SKCK-nya akan bermasalah. Nggak ada hubungannya kan, antara surat keterangan catatan kepolisian SKCK dengan Anda tidak bayar pinjol. Nah, ini sudah membuktikan bahwa segala macam intimidasi tersebut hanya untuk membuat Anda takut agar Anda segera bayar. Udah itu aja. Nggak ada lagi. Poinnya itu aja. Agar Anda segera kasih struk bayar,
bukti pembayaran ke mereka dan mereka gajian. Udah, itu ya. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia, selalu tenang hidupnya, dan terima kasih ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mengerti atas tampilan atau tayangan video-video saya ini. Semoga mengedukasi buat kalian semua. Sebelum saya tutup video ini, seperti biasa saya doakan kalian yang lagi sakit, yang sedang terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat sakit penyakitnya untuk kalian bisa kembali pulih beraktivitas seperti biasanya. Kalian yang saat ini masih nganggur, kalian yang saat ini masih belum bekerja, masih mencari-cari pekerjaan, mudah-mudahan Allah dekatkan dengan pekerjaan yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kalian dengan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Semoga Allah juga memberikan ketenangan hati, kedamaian hati, dan memberikan keistiqomahan buat kalian untuk segera keluar dari jeratan riba pinjol ini dan tidak lagi kembali untuk masuk ke dalam lingkaran setan pinjol ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa hijrah, totalitas hijrah ya. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.